Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan materi yang sudah saya sampaikan sedikit tadi terkait dengan kembalinya kami sekeluarga kepada fitrah. Karena orang yang memeluk Islam itu bukan pindah agama. Kalau ini kita bawa-bawa terus, nanti di antara kita saling curiga. Curiga boleh, tapi tuduh tidak boleh. Curiga berlebihan juga berarti adalah perbuatan setan. Jangan-jangan yang kita curigai justru yang lebih mencintai Islam daripada kita. Ada yang mengatakan bahwa Profesor Dr. Snowhook itu adalah orang yang masuk Islam dan memurtadkan orang Aceh. Saya kayak sering 7 bulan saya berdakwah di Aceh. Orang Aceh bilang, takkan Muslim kafir. Tidak ada di Aceh orang kafir. Tidak ada yang kafir di Aceh sana. Saya sudah keliling Indonesia ini berdakwah sampai ke pelosok-pelosok desa, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, daerah mana di Indonesia saya belum masuk. Dan saya berdakwah bukan dengan pesawat, pakai mobil sampai ke pedalaman-pedalaman Indonesia ini, mengislamkan ribuan kafir dan mengokohkan ratusan juta iman saudara Muslim. Jadi saya tadi berbicara tentang kepulangan kami sekeluarga. Ada yang bertanya, kok Ustadz kan dari Kristen masuk Islam, pendeta masuk Islam. Kalau pendeta itu kan tidak beristri. Oh, yang tidak beristri bukan pendeta. Yang tidak beristri adalah pastor. Pendeta ini adalah pemimpin umat Protestan. Pastor adalah pemimpin umat Katolik. Pastor tidak menikah, tapi pendeta menikah. Itulah perbedaan antara pendeta dengan pastor. Lalu apakah aneh apabila pendeta masuk Islam? Enggak. Sejak Nabi umur 8 tahun kecil begini kan yang mengatakan beliau Nabi adalah pendeta. Pendeta yang bernama Bukhairah, ahli kitab terkemuka di Yerusalem waktu Nabi berumur 8 tahun. Nabi mendapat wahyu di Gua Hira. Nabi juga dibenarkan oleh seorang pendeta pamannya Siti Khadijah, namanya Waraka bin Naufal. Jadi sebenarnya yang tahu tentang Islam ini adalah para pendeta. Coba sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, siapa orang di Indonesia ini yang mengatakan, oh saya dulu yang meyakinkan Pak Yahya tentang Islam? Mana dia? Adakah kira-kira orang Islam yang mengatakan saya berdebat dengan Pak Yahya kalah dan masuk Islam? Semua ustadz di Sulawesi detik-detik terakhir saya mau masuk Islam, saya tanya, apa itu Islam? Jawabannya rata-rata, Islam itu agama, sama juga dengan Kristen, Hindu, Buddha. Saya bilang dangkal. Kalau Islam itu hanya sebatas agama, ya sudahlah, saya tidak usah masuk Islam. Di sana juga saya punya agama, namanya Kristen. Islam itu bukan sekedar agama, Islam itu way of the life, jalan kehidupan. Tidak hanya sekedar agama, agama itu kan filsafat. Kipas angin yang berputar-putar begini, jangan kasih contoh di Arab sana terlalu jauh, yang di depan pelupuk mata kita.
kipas angin yang berputar-putar begini, fan. Lalu saya datang di masjid sholat maghrib, kemudian saya sembuh dari penyakit saya, datang dari rumah saya sakit, setelah kena kipas angin saya yakini, oh, gara-gara kipas angin ini saya sembuh. Maka besok pagi saya tuhankan kau kipas angin menjadi Tuhan saya. Jadilah agamanya agama kipas angin. Itu tuh manusia gobloknya. Makanya jangan heran kalau ada yang mentuhankan pohon, ada yang mentuhankan batu, ada yang mentuhankan hewan, bahkan profesor di India cium pantatnya sapi. Dan ada lagi yang lebih parah, orang statusnya dinaikin menjadi Tuhan, dan Tuhan turun pangkat menjadi orang. Tuh filsafat semua itu. Jadi Islam bukan sekedar agama. Kalau ibu bapak hanya meyakini Islam sebagai agama, oh Islam itu hanya keyakinan sama dengan agama lain. Wah, makanya akhir di Jakarta DKI cuma 15%. Itu tuh waktu pemilihan kemarin. Oh, dua. Karena yang mengatakan, karena keyakinan itu masih kuat berakar di kepalanya para jamaah. Ditambah juga dengan mental orang Indonesia ini nggak bisa dikasih fulus langsung gelap. Pokoknya kalau sudah dikasih duit, mau KPU, mau KPA, KPX, lewat semua itu. Hah? Ada saya ceramah di Bintaro, ini ceramah ibu-ibu. Ibu-ibu ini kan kritis. Habis saya ceramah, saya sementara ceramah saya lihat-lihat. Ada yang pakai baju kotak-kotak. Nah, ini kafir punya pengikut semua ini. Kok bisa-bisanya ada di dalam masjid? Saya dalam hatiku begitu. Waduh, baju ini kan sebenarnya di gereja nih baju ini. Kenapa dia ada di masjid? Habis saya ceramah bertanyalah, Ustaz, saya Muslim satu keluarga, tapi kami simpati betul, fans betul dengan sampai begitu rupa Bu. Iya, ini bajunya saya pakai dan saya yang lain juga ikut-ikutan. Saya juga Ustaz, saya juga. Saya tidak tanya di ibu-ibu, saya tanya dalam hati saya, mana nih ustaz-ustaz di sini? Mana ustaz-ustaz di sini? Di Jakarta maksud saya. Kok bisa-bisanya ada orang Islam yang cenderung kepada kafir? Saya ini begini, orang dari kafir yang masuk Islam. Sebelum saya masuk Islam, Masya Allah, tanya dengan jujur sama orang kafir, habis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dihina-hina sama orang kafir. Termasuk agama kita, Tuhan kita, Allah dihina-hina sama mereka. Lalu kita pilih, kita ikuti mereka. Nah, dalil ibu ini kan pengamat politik sudah mengatakan, Ustaz, bukan orang-orang bodoh mereka. Iya, maksud ibu gimana? Mereka mengatakan pemimpin rasional. Wah, hebat betul ini ibu ini. Rasional dalam konteks apa? Tanya kepada pengamat politik, rasional dalam konteks apa? Aspek teologis, dalam aspek budaya, aspek politik, atau aspek hukum? Tanya. Kinerja, etos, kerja, atau dalam aspek kinerja, etos, kerja? Oh enggak ada penjelasan, cuma rasional. Sebenarnya pemilihan rasional bukan begitu. Yang rasional ialah Kristen pilih pemimpin Kristen, Hindu pilih pemimpin Hindu, Buddha pilih pemimpin Buddha. Itu baru rasional. Tapi kalau pemimpin kafir dipilih oleh orang Islam secara teologis, tidak rasional. Apalagi dalam pemahaman simpati budaya, tambah rusak itu. Orang yang menentang agama saya lalu saya pilih sebagai pemimpin. Bagaimana kata Al-Quran? Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu yahuda wa nasara awliya. Jangan mengangkat pemimpin kafir dan Yahudi sebagai pemimpin. Tidak boleh. Orang Islam tidak boleh. Tapi masih banyak yang pilih sampai di mana-mana. Nah, ini kebanyakan yang milih-milih ini adalah Muslim yang
keimanannya di bawah garis kemiskinan. Saya pakai bahasa anggota DPR daerah dah. Yang di daerah-daerah kan suka pakai bahasa ilmiah biar bengkok-bengkok begitu ya. Nah, jadi keimanan mereka ini di bawah garis kemiskinan. Miskin sholat, nah itu maksud saya. Miskin puasa, miskin apa segala macam ibadah dalam Islam miskin. Nah ini lebih bahaya daripada kafir, begitu. Lebih bahaya daripada kafir. Wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada orang yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, tapi mereka menipu orang-orang beriman. Bu, ada nenek-nenek di Jakarta sini, tinggalnya di Menteng. Itu nenek itu kalau pidato selalu mengucapkan salam. Selalu dia mengucapkan salam. Saya hafal betul salamnya nenek itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia kalau pidato selalu pakai salam. Tapi di ujung-ujungnya dia meragukan semua konsep akhir tujuan hidup orang beriman. Saya yang paling tersinggung dan paling marah. Kenapa? Ibarat membeli barang, ibu bapak ini kan gratis. Artinya muslim. Begitu buka mata, muslim. Keislaman bapak ibu saudara-saudara tidak dalam pengorbanan dan perjuangan. Saya yang paling tersinggung. Apalagi melihat orang yang tidak sunat, orang yang tidak bersyahadat, disuruh masuk di dalam masjid pakai sorban dan kopiah, suruh pidato pakai bahasa Al-Quran. Itu saya paling marah. Siapa yang suruh itu? Golongan-golongan munafik dalam Islam. Oh, paling enak kalau mau tangkap saya ini, paling penyerakan. Habib Rizik masih banyak pengikut, saya satu pun tidak ada pengikut. Dan saya tidak pernah meminta umat Islam bela. Enggak, coba nonton ceramah saya. Kalau pernah saya minta bela dari umat Islam, no, cukup doain. Mana pernah saya ceramah keliling Indonesia? Coba pergi ke Masjid Pulau Asam tadi pagi di Pulau Gadung. Ini masjid raya, depannya gereja HKBP. Semua di situ, Ambon, Manado, Batak, segala macam di situ. Oh, sampai panitianya time out begini, palan-palan Ustaz. Kau juga akan masuk neraka kalau ikut-ikutan. Takut katanya. Takut apa? Oh, jangan keras, ini Jakarta. Kenapa biar Jakarta? Hah? Apa biar Jakarta? Siapa tahu di dalam masjid ini memang ada munafik juga. Apa urusannya? Saya dari kafir masuk Islam. Al-Umara bil Juhuri. Penguasa pemerintah yang sewenang-wenang. Coba perhatikan. 10 tahun saya Muslim, tidak saya pulang ke Manado ketika Idul Fitri. Saya diam dengan istri anak di Cibubur. Kami keliling kota Jakarta. Apa yang kami dapati? Jakarta seperti kuburan, seperti kota mati. Karena kaum mukmin bal yun olun mudik pulang kampung. Jadi Jakarta itu seperti kota mati. Tanya sama orang-orang yang tidak adil kepada orang Islam ini. Saya tidak memihak pada organisasi Islam. Saya memihak kepada Islam yang telah menyelamatkan saya, istri dan 3 orang anak. Saya tidak ada urusan dengan politik. Suara saya terdengar oleh banyak orang. Pengikut yang meyakini tentang tauhid sampai mati sudah saya sampaikan, mulai dari Aceh, Sabang sampai Merauke. Saya tukang keliling berdakwah. Tadi pagi 200-an orang. Ini berapa ratus yang hadir. Besok lagi, lusa lagi, sampai ke Kepulauan Selayar, Makassar sana. Saya katakan,
sudah terlambat, it's too late. Belum terlambat. 2019 ada pemilihan presiden. Nah, ini kan dari awal penyakitnya begitu. Ibu-ibu menangis. Saya nonton televisi, saya lihat ibu-ibu nangis. Saya tidak istighfar. Allahu Akbar. Saya tidak istighfar. Ibu-ibu menangis sampai mandi, bermandikan debu ke tanah. Digusur. Saya nonton TV, alhamdulillah. Kamu kan yang pilih. Kamu yang pilih, kamu. Lah iya, saya anak tentara. Saya anak tentara, ya pilih presiden yang bekas tentara, kan begitu. Dari kecil sudah dididik, jangan pernah takut kalau itu benar oleh ayah saya. Jangan pernah takut kalau itu benar. Kamu tidak mau merubah cara dakwamu dalam Islam, jangan bawa-bawa saudara muslim. Kau masuk Islam sendiri, berdakwah sendiri, mati kau sendiri. Saya sudah pernah melihat kematian itu, sudah pernah saya saksikan. Sampai batang hidung saya patah dikeroyok satu keluarga 2007. Keluarga saya bohongi saya, ke Manado kami mau masuk Islam, padahal mereka sudah siap tali, balok, hantam saya. Detik terakhir mau minum racun, dikasih minum ayah saya, terdengar suara dari kuping saya, racun. Ma'asyabah min musibatin illa biidnillah wa may yu'min billahi yahdi qalbuh wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada musibah menimpa kepada seseorang kecuali dengan izin, illa biidnillah, dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka dia akan memberikan pengetahuan ke dalam hatinya. Ayah saya tanya, kenapa kamu tahu ini racun? Ada suara yang berbisik di telinga saya. Kok kamu tahu? Iya, baru lewat. Itu katanya racun. Oh, jangan pukul lagi, jangan pukul. Berarti agamanya ini benar. Jadi Allah tolong, jangan nanti pulang habis ceramah ini baru langsung Ustadz minta doanya itu tadi apa ya? Makanya mudah sekali ketipu nih jamaah ini. Yang begini-begini langsung tidak, itu terjadi kepada orang yang sudah dikehendaki Allah. Sama dengan hidayah masuk Islam. Laqad ansalna ayatin mubainatin wallahu yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Kata Allah, sesungguhnya kami sudah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan, dan Allah Ta'ala memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Keluarga saya di Manado sana tidak ada lagi, tinggal satu orang yang Dr. Anda itu, sekda yang belum masuk Islam. Selain daripada itu keluarga saya Muslim, ikut saya. Begitu masuk Islam, Masya Allah, serangan bertubi-tubi, rumah dilempar, rumah dibakar. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu, Ibu Bapak sudah pernah mengalami begitu? Jalan di jalan raya sana ketemu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Stefanus, Tetanus. Bahkan ibu bapak bisa aja satu piring makan berdua dengan kafir. Mohon maaf kalau agak keras, memang beginilah. Tapi saya lihat kafir, saya sudah bilang, kalau saya lihat kafir yang kaya raya, dia banyak uang, dia banyak harta, saya muak, muntah. Kalau saya lihat kafir yang berantakan, Masya Allah. Tapi saya melihat saudara muslim dorong bakso pakai kopiah, pengemis di pinggir jalan pakai jilbab, Masya Allah. Kemudian pengamen-pengamen orang Islam, sayang saya, lebih mulia daripada kafir yang naik Mercy, Lamborghini. Nah, kadang kita terpengaruh. Ini kita katanya harus bersaing, kata Ustadz, orang kafir punya Avanza, kita punya Fortuner. Orang kafir punya Fortuner, kita punya AirPods. Oh, enggak begitu bersaing, tidak begitu. Bersaing kita pura-pura pakai kata bersaing, padahal kita kejebak dalam keinginan-keinginan orang kafir. Allah larang itu. La yagurrannaka
taqallubul lazina kafaru fil bilad mata'un qalil summa mawahum jahannam wa bisal mihad. Janganlah kamu terperdaya dengan kegiatan orang-orang kafir yang ada di sekitarmu. Sesungguhnya tempat kembali mereka neraka jahanam yang sangat pedih. Dan itu kan kemarin fatwa MUI salah satu contoh menurunkan fatwa mengucapkan selamat Natal itu adalah haram. Kalau saya sih tidak langsung to the point begitu, karena tidak mudah mengharamkan orang Islam. Tapi saya bukan haram, saya tidak mengharamkan. Silakan ibu bapak mengikuti apa yang MUI katakan, tapi saya tidak. Saya punya argumen sendiri. Kalau ibu bapak mengatakan itu haram, saya justru menggunakan jawaban dengan karya ilmiah, di mana seorang Profesor Dr. Abineno, seorang teolog Kristen terkemuka, berkata, sampai hari ini kita tidak tahu secara pasti tanggal, tahun dan bulan berapakah Yesus dilahirkan. Lihat Abineno, ibadat jemaat dalam abad-abad pertama, Badan Perpustakaan Kristen Jakarta 1961 halaman 64. Nah ini dalam halaman 86 ini Abineno berkata, Abineno ini pendeta teolog terkemuka, pendidik pendeta. Jadi dia dosen para pendeta di dunia terkenal, orang Belanda. Dia katakan, kami tidak tahu sampai hari ini tanggal, bulan, tahun berapakah Yesus dilahirkan. Jadi bukan haram. Kalau tidak tahu, orang Islam ikut-ikutan ucapkan selamat Natal, berarti sama-sama goblok dengan kafir. Nah kalau saya begitu, bukan haram, tapi sama-sama goblok. Masa pejabat daerah kami, pemerintah Kota Bekasi, notabene wali kota bupatinya Dr. Randus. Bahkan kalau lihat pejabat-pejabat sekarang, Masya Allah, Dr. Haji, Dr. Randus, Ismail, Muslim, MBA, MBU, MBX, Ember. Gelarnya dari ujung, pukul ujung penuh. Tapi semuanya beli, bukan tatap muka, gak pakai silabus, bayar dapat ijazah, bayar dapat ijazah. Lebih baik goblok sampai mati daripada berdusta begitu. Saya ikut-ikutan gantung di spanduk besar-besar, selamat hari Natal dan tahun baru. Jangan pakai Natal, selamat hari gatal dan tahun garut. Karena kalau gatal harus di Kalian itu lompat sana lompat sini, kepenuhan Roh Kudus, karena gatal dia garuk-garuk. Oh saya ini pengalaman dari sana, masuk gereja, pendeta di atas mimbar gereja begini, oh paling senang sekali itu. Tengok ke bawah, di dalam gereja itu kan nggak boleh pisah. Istri saya, istri orang, suami bisa sama-sama satu bangku. Ada bangku kan di gereja, bangku panjang begini, sebelahnya istri orang, di sini saya. Lalu ibu-ibu kalau masuk gereja itu kan karena di dalam gereja sampai 3-4 jam, nggak marah nih, nggak pakai mukena begini, dia pakai baju you can see yang satu tali. Oh iya, nanti lihatlah besok kalau nggak percaya sama saya. Ini bukan fitnah, ini fakta. Baju you can see, rok pendek, wah, Alkitab setebal tisu ini tebalnya, dia bawa-bawa ke gereja. Coba tanya sama dia, Matius, coba kamu buka Lukas pasal 2 ayat 3, Yohanes pasal 7 ayat 8, Zakaria 5 ayat 7, Luka 5 bisul 3. Mana dia tahu? Orang kitabnya Bible, tapi dia tidak tahu isinya. Nah lalu datanglah orang menjelaskan, baik kiai maupun ustadz, bahkan juga ada mu'alaf yang menerangkan, katanya kitab suci Kristen Injil. Ini nih persoalan. Saya sudah sekolah di tempatnya kotanya Injil. Mana profesor Islam dan Kristen mana bisa buktikan kitab Injil? Saya mau lihat. Siapa yang bisa buktikan? Ada pendeta orang Jawa itu di YouTube, namanya Bambang Nursena, begitu ya? Nggak cocok lah kalau orang Jawa jadi pendeta. Orang Jawa itu
itu cocoknya jadi kiai. Nggak cocok lah orang Jawa itu jadi pendeta. Kalau jadi pendeta itu orang Manado, orang Batak, wah itu cocok. Tapi kalau orang Jawa jadi pendeta itu kayaknya nggak cocok Dia katakan begini, bersyukur katanya kita bahwa naskah Injil sudah ditemukan di Laut Qumran. Ini dia tidak tahu bahwa di dalam kitab Yahudi itu ada Tenak. Tenak itu Torah, Nebiim, Ketubim. Torah adalah 5 kitab Taurat, Nebiim adalah kitab nabi-nabi, Ketubim adalah kitab para rasul. Ketubim. Ini kan bukan ahli, kenapa mau bicara soal Kristen? Sekarang begini, saya contoh. Ahok dilaporkan menista agama Islam, hanya mengutip satu ayat Al-Maidah 51. Ahok agamanya apa? Ibu bapak tahu nggak? Agamanya apa? Kristen. Agama Ahok Kristen Protestan. Nah, kalau saya mau balas, cuma kita kan orang Islam tidak boleh saling balas. Nah, kita dengan data dan fakta. Kalau di Kristen bukan cuma satu ayat. Dia mengatakan dibohongi pakai Al-Maidah. Salah Ahok, ini yang bohong. Nih, ribuan ayat. Ini kalau dilapor bukan cuma penodaan, pemencretan agama ini. Ini palsu semua. Ada yang punya angka tapi tidak ada kalimatnya. Saya katakan nabinya tidak sempat menulis, lagi malaria tropika. Ini kitab Kristen yang palsu, dan kemudian orang Kristen dan Islam mengatakannya ini sampai sekarang melekat di logika kita, di mindset kita, bahwa ini kitab Kristen adalah Injil. Sampai sekarang. Kalau itu kitab Injil, berarti jangan katakan orang Kristen musyrik, karena mereka meyakini firman. Coba buka di Al-Quran. Mana tadi yang pegang Al-Quran? Minta tolong Pak Haji, coba buka di Quran surah Maryam. Baru kita tahu semua di sini jawabannya. Coba tolong baca Pak Haji. Siapa yang ada imam tadi yang punya Quran kecil, coba dia mata jelas. Quran surah Maryam ayat 30 sampai 31. Tafadhal maskuran. Baca-baca Pak Ustaz. Baca. Coba tolong dibaca. Maryam ayat 30 sampai 31. Ini bukti bahwa itu bukan Injil. Maryam 30 ayat Quran surah 19 ayat 30 sampai 31. Tuh jelas sekali tuh. Ini Pak Imam tadi, ini yang bagus. Ini matanya jelas. Silakan Pak Imam. Surat Maryam ayat 30 sampai 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surat Maryam ayat 30 dan 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala inni 'abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa usalli bis salati was zakati. Pelan-pelan Pak Imam. Qala ini Abdullahi atani al-kitab. Saya ini, kata Isa, adalah hamba Allah, Abdullahi. Atani al-kitab, Allah memberi aku kitab. Wa ja'alani nabiyya, mengutus aku sebagai seorang nabi. Terus Pak Imam, saya lupa ayat. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Ausani bisolati wa zakati madumtu hayya. Dan dimanapun aku pergi, kata Al-Masih, aku adalah orang yang diberkahi. Allah memerintahkanku mendirikan solat, menunaikan zakat seumur madumtu hayya, seumur hidup. Jadi Nabi Isa ini sholat, dia menunaikan zakat. Nah sekarang relevansi dengan agama Kristen, Isa ini apa, siapa? Isa Yesus? Bukan. Injil Bible? Bukan. Kitab suci orang Kristen namanya Perjanjian Baru, dan kitab suci orang Yahudi namanya Talmud. Agama Yahudi adalah Yudaisme, pengakuan syahadat mereka Shema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Artinya, dengarlah wahai Israel, bangsa Israel, Bani Israel,
Tuhan kamu adalah Yahweh dan Yahweh itu Esa. Makanya Isa mengaku, Matius 23 ayat 9, jawab Yesus dalam Injil asli. Isa menjawab, jangan seorang pun di dunia ini kamu panggil Bapa, hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Makna filosofis teologi Kristen kata Bapa ini artinya Tuhan. Kalau ayat ini diartikan Bapa sekaligus dengan makna Tuhan, maka tuh ayat akan berbunyi, jangan seorang pun di dunia ini kamu panggil Tuhan, hanya satu Tuhanmu. Nah, jadi itu unsur rumus tauhid perjanjian lama ditempel pada perjanjian baru dengan menghadirkan manusia teraniaya, seolah-olah tersalib, disiksa, mati menebus dosa. Ini adalah upaya pemutarbalikan kebenaran menjadi filsafat. Maka agama Kristen itu agama filsafat, bukan agama samawi. Kok heran-heran saya, orang sudah belajar sampai ke Madinah, Makkah, waktu pengeboman di Samarinda, NU Muhammadiyah dengan pendeta di Samarinda, di depan layar kaca ini. Lalu ada satu kiai yang gondrong mengatakan begini, Kristen, Islam, Yahudi katanya agama samawi. Ini belajar di mana ini kiai ini? Samawi dalam kamus bahasa Arab itu, ensiklopedia Islam itu, samawi artinya langit. Kalau langit berarti apokalipsis. Kalau apokalipsis itu berarti wahyu yang diturunkan kepada semua nabi. Wa ja'alani nabiyya, dan mengutus aku sebagai nabi, bukan sebagai Tuhan. Nah, kalau Yesus itu memang benar-benar Tuhan bagi orang Kristen, kita harus tanya, waktu dia bangkit dari kubur, kemana Yesus itu? Nggak ada peristiwa penyaliban. Makanya ada film The Passion of the Christ yang diperankan oleh Mick Giffen, ditolak oleh orang Yahudi Ortodoks. Mereka mengatakan bahwa kami tidak pernah menyalibkan Al-Masih, Yeshua HaMashiach. Orang Kristen itu tidak tahu, mereka tidak tahu, mereka sudah tertipu. Dan umat Islam juga harus bisa menjelaskan. Kalau kita mengatakan kitab suci Kristen Injil, Zakir Naik aja masih mengatakan kalau Bible itu Injil. Kalau kita masih mengakui kitab suci Kristen Injil, masih ada pendeta itu masih bisa berkilah, masih bisa putar kiri, putar kanan. Bukankah kita umat Islam dididik untuk tidak mengakui keyakinan kafir? Menghormati boleh, di sini masjid, di situ gereja, hari Minggu kebaktian, gerejanya parkiran tidak ada, masjid kosong, datang ke Pak Imam, selamat pagi Pak Imam. Pak Imam menjawab, ya memang pagi, siapa bilang sore? Ada apa pendeta? Boleh enggak Pak Imam mobil kami parkir di masjid? Bukan orang Islam imam di masjid ini kalau tidak memberi parkiran, bukan teladan Nabi. Maka Pak Imam menjawab, silakan parkir mobilnya, tapi 1 jam 10.000. Pak Imam kasih suruh parkir tuh pendeta, lalu ngomong, mudah-mudahan pendeta bukan cuma mobil yang diparkir, ente juga parkir di masjid, sunat, cebok. Ya, maksud saya orang-orang itu kalau pakai kopiah begini, pakai sorban begini, cebok dulu. Karena kadang-kadang di dalam kita umat Islam ini jadi keles. Ada ustadz yang masih muda bicara, Snokogrons itu hafal 30 juz, bahkan dipanggil Haji Abdullah. Ini orang ini, nanti kita yang masuk Islam begini dikiranya sama. Belum tentu Bapak Ibu saudara-saudara betul lahir dari Islam, besar di Islam, berpuluh-puluh tahun beragama Islam. Tapi saya mau tanya, apakah ibu bapak pernah berdakwah sampai ke kabupaten di pedalaman Midai, perbatasan laut Cina Selatan? Saya dengan istri anak hampir mati lewat ombak 10 meter tahun 2016 kemarin. Apakah bapak ibu pernah berdakwah sampai di air hitam Manis Mata, Kalimantan Barat, pedalaman, mengislamkan satu kampung orang Dayak? Ini adalah karya buah orang-orang dari kafir. Jadi hati-hati menggunakan kalimat, menggunakan kata-kata. Kita di Indonesia ini kadangkala
Kepada penjahat kita sayangi, dan kepada orang yang datang dengan kebaikan kita musuhi. Ini yang munafik kebanyakan terjadi begitu. Bahasa yang keras. Kita puji-puji itu karena dia ada duit, dia ada fulus. Begitu datang orang ustadz yang keras seperti saya, waduh, merinding, jangan undang lagi, memang keras. Jangankan di masjid ini, di Masjid Al-Kausar Polda Metro Jaya 2013, saya ceramah dan saya katakan, polisi-polisi Kristen di sini kalau mati neraka semua, yang muslim masuk surga. Loh, sebenarnya diundang di Mabes Polri di sana di Masjid Al-Ikhlas. Tanya kalau ada anggota polisi pernah tahu. Ustaz dengan siapa Ustaz? Sendiri. Enggak takut Ustaz. Takut apa? Takut sama siapa? Oh, takut sama orang. Oh, insyaallah. Kalau dia undang barangkali enggak datang saya Pak Haji. Tetap begini tendensi saya. Karena saya bukan orang ulama ustadz yang bicara soal amalan, kan bukan bidang saya itu. Sesama Metro Mini kan tidak boleh amplop itu dibagi-bagi. Oh saya jangan disamakan dengan Nababan, saya jangan disamakan dengan Moko Ginta, saya jangan disamakan dengan Irene Handono. I'm not the best, but the best, but I'm different. Saya bukan yang terbaik, bukan yang pertama, tapi saya lain daripada lain. Karakter saya, kelakuan saya begini, nggak berubah, nggak bisa dirubah-rubah. Silakan baca, silakan simak, silakan nilai. Beginilah pribadi saya. Kenapa saya begini? Memang saya sudah begini, nggak bisa dirubah. Ada yang beberapa ulama bisik, Ustadz kalau dakwah di Jakarta itu coba tensinya agak pelan-pelan sedikit. Nggak bisa. Kamu Ahok kamu suka, saya kamu marah, kamu tegur. Kenapa ini? Ada apa? Orang bilang Raja Salman datang kita bangga. Saya pribadi enggak. Saya pribadi enggak bangga. Karena saya tahu ini permainan catur pembukaan Anatoly Karpov. Tahu enggak permainan catur? Anatoly Karpov ini games. Anatoly Karpov itu pencipta catur dari Rusia. Ini raja, ini pion. Ini Ahok cuma pion. Selalu membukanya dengan pembukaan di depan raja. 2 langkah dia ke depan. Ini Ahok selalu melangkah. Setiap kebijakan dilangkahi. Ini catur punya ini. Saya bermain dengan, kalau tidak ada habis hafal hadis, habis hafal Quran, saya buka komputer, saya bermain catur dengan komputer, kalah komputer level 10. Jadi saya tahu nih persoalan yang ada sekarang ini. Ahok ini cuma pion, maju 2 langkah ke depan. Ini raja ini si siapa dengan kuda ini lu Novanto, Panjaitan. Tapi kuda yang satu ini sudah diancam, sudah mau mati karena kasus EKTP. Oh, ini permainan games ini saya tahu sekali. I'm understand to the world we live in. Saya paham sekali ini permainan ini. Tapi saya tidak cocok terjun ke DPR, enggak lah. Kalau di DPR itu buktinya bilang mau bikin apa, pansus apa itu namanya, Ahok, mana sekarang tenggelam. Kalau sudah dikasih nasi goreng sama ini nasi goreng makan, nasi goreng itu di enak di situ pecel lele. Mas siapa ini? Mas Nuri, Mas Gondrong itu enak sekali nasi gorengnya. Masya Allah. Sementara bikin nasi goreng dia solawat Nabi, Allahu Akbar. Dia tahu Ustadz yang masuk setelah saya pulang lagu dangdut situ. Tidak apa-apa, lumayan daripada ente makan nasi goreng pemberian musuh. Allahu Akbar. Pemberian kafir, pemberian musuh. Lebih baik mati lapar saya. Ini saya nggak istirahat 10 tahun lebih. Tanya bini saya, wallahi kalau pernah saya tidur selama 10 tahun. Ini habis ceramah di sini, subuh ceramah lagi, jam 11 sudah ke bandara, take off menuju ke Makassar, sampai tanggal 7 baru kembali lagi. 8 Jakarta sampai tanggal 14, kemudian balik lagi ke Riau, Dumai, dalam rangka ulang tahun dan Isra wal Mi'raj di sana. Mudah-mudahan jemaah selalu mendoakan kami agar tetap setia dalam berdakwah, sehat wal afiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma habib ilaina al-iman wa zanju fi qulubina wa kari ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasidin.
Allahumma tawaffana muslimina walhidna bis-solihin ghaira khuzzai wal maftunin. Allahumma ij'alna muflihin. Allahumma aftah aqfala qulubina bijikrika wa admim alaina nikmat wa asbik alaina min fadlik waj'alna min ibadika solihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Ibu bapak, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Saya sudah pusing, sudah teler saya, kehabisan. Jadi saya mau pulang istirahat, masih bisa tidur untuk kuliah subuh nanti. Bagi bapak ibu saudara-saudaraku yang ingin mendapati buku saya ini, wallahi saya keliling daerah menggunakan dana pribadi dalam berdakwah. Kalau saya belum kasih tahu ya, semua fitnah di internet tidak benar. Saya berdakwah keliling daerah itu adalah menggunakan dana pribadi. Kafir memfitnah saya, katanya sekali undang berapa puluh juta itu bohong. Tanya semua masjid di seluruh Indonesia ini. Saya beli tiket sendiri, saya bayar hotel sendiri, sewa rental di daerah sendiri dengan karya buku saya. Hanya satu orang kaya di Jakarta yang bantu saya, namanya Haji Tata. Itu aja. Tapi orangnya pun jarang ketemu saya. Barangkali saya lupa bagaimana mukanya. Cuma dari jarak jauh, ini Ustadz Yahya, iya Ustadz, ini saya sudah transfer sekian. Mana beliau ini? Nah itu. Tapi saya orangnya memang pantang begini, karena Islam tidak mengajarkan tangan di bawah, Islam mengajarkan tangan di atas. Ada mu'alaf yang masuk ke masjid minta-minta begini, saya katakan bukan mu'alaf ente, kualat. Masa kafir saja kaya, ente miskin? Enggak benar itu. Kafir kaya apalagi ustaz. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya tidak pernah mengeluh makan. Selama saya muslim sudah 10 tahun ini, saya tidak pernah ke rumah sakit. Coba tanya istri saya. Sakit, saya masuk cari masjid kosong, saya tidur di mimbar, besok pagi sudah keringat. Jadi coba pakai cara saya ini. Ini tidak ada dalam hadis, tapi saya sendiri yang lakukan. Saya cari masjid. Coba tanya istri saya tidak ada ke rumah sakit. Kalau saya sudah sakit, saya ke masjid. Karena kecapean saya ke masjid. Kemana pak? Saya mau ke masjid. Saya demam ini, saya ke masjid. Ambil sarung saya tutup. Di mimbar saya masuk. Jangan di sini, di sajadah ini sudah banyak ludah orang. Ada orang tidur, ludahnya sudah tertaruh. Di mimbar saya tidur, di mimbar begini. Masya Allah. Keluar dari mimbar keringatan, sembuh. Enggak baca hadis, tidak tahu kenapa saya ke mimbar sampai sekarang. Jadi jangan ke rumah sakit, ke mimbar saja. Alhamdulillah. Di Kristen dikit-dikit sakit leher, sakit segala macam, masya Allah. Sekarang di Islam ini diperiksa dokter, darahnya normal, padahal jarang tidur, makan tidak teratur. Itulah kalau pertolongan nikmat hidayah yang Allah berikan. Dia bukan dari luar, dari dalam dia bekerja. Nah itu minta jemaah doakan kami, mudah-mudahan kami tetap istiqomah. Insya Allah nanti Pak Haji dijadwalkan lagi di bulan Ramadan, biar kami suami istri dan anak kami, saya kalau Ramadan suka berkeliling, sholat tarawih berjamaah. Jadi saya senang hadir di masjid-masjid yang sudah saya ceramah ini. Insya Allah dijadwalkan lagi bulan Ramadan, tinggal 62 hari lagi. Allahumma balighna fi syahri Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita di bulan Ramadan. Amin. Jadi saya kira ini aja yang bisa saya sampaikan. Silakan Bapak Ibu, saudara-saudaraku, ini buku saya yang berjudul Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Ada sambutan Profesor Dr. Haji Nasaruddin Umar MA. Beliau dulu Dirjen Bimas Islam, sekarang Imam Besar di Istiqlal. Beliau kasih sambutan buku saya. Bagi yang berminat, tidak dipaksa ya, bagi yang berminat untuk membantu perjuangan dakwah kami, silakan ada di bawah. Tapi kalau mau bantu cetak juga ya alhamdulillah, insyaallah. Saya juga tidak menolak untuk membantu mencetaknya.
juga saya tidak menolak, karena ini untuk perjuangan dakwah. Jadi di sinilah 40% pakai berdakwah, 30% untuk cetak, dan 30% untuk pendidikan anak sekolah saya. Itulah perjuangan saya. Jadi saya tidak mengeluh dengan keadaan ini. Kami tetap semangat, istiqomah, dan mudah-mudahan Allah selalu bersama kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan kami sekeluarga, saya pribadi. Usikum wa nafsi bitaqwallah, la ilaha illa huwa, Allahi falyatawakkalul mu'minun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.